ketidakpahaman akibat mohon maaf tidak semua, tapi kompetensi dari masing-masing SDM atau staf yang ada di masing-masing kelurahan atau di kecamatan tidak pada tempatnya. Nah, ini PR buat BKP SDM. Saya sudah sampaikan juga kepada BKP SDM. Nggak boleh seperti ini. Karena bagaimanapun juga, ini saya masih belum bicara karakter loh. Ini saya masih belum bicara akhlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur Judes, kembali lagi bersama saya Trisna di sini dalam acara podcast Judes, ngobrol santai tapi bernilai, dulur. Nah, dulur, kita kali ini akan kembali berbincang santai dengan salah satu anggota legislatif di DPRD Kota Surabaya. Beliau ini sebetulnya dewan baru, tapi rasanya rasa lama, dulur. Nah, ini kan karena beliau ini narasumber kita kali ini itu dia sudah tiga kali ini menjabat sebagai anggota DPRD Kota Surabaya. Langsung saja kita sapa dulur Pendeta Rio Pati Sengano. Selamat sore Pendeta. Semuanya. Gimana kabarnya Pak Pendeta? Luar biasa, puji Tuhan, baik. Luar biasa. Ini anggota legislatif baru di periode 2024-2029, tapi rasanya rasa lama. Rasa lama, siap. Ini mungkin bisa dijelaskan sedikit dulu gimana ini sampai rasa lama ini kayak gimana? Iya, rasa lama ya kemurahan Tuhan karena saya 2009 itu dapat kesempatan untuk bertugas pertama kalinya di DPRD Kota Surabaya 2009 sampai 2014 dari Partai Damai Sejahtera. Kemudian mendapat kesempatan kali yang kedua itu di 2014-2019 dari Partai Gerindra. Nah, kemudian melanjutkan untuk ke tanah kelahiran, ke Ambon, untuk mencoba maju dalam kontestasi persiapan pilkada wali kota di Kota Ambon. Tapi ada perubahan undang-undang, jadi pilkada serentak yang sudah kita selenggarakan bersama 27 November kemarin akhirnya nggak jadi. Harusnya 2022 itu selesai masa jabatan wali kota incumbent pada saat itu, sehingga buat saya punya waktu 2 tahun untuk persiapan. Tapi karena situasi berkata lain, akhirnya saya balik ke Surabaya. Nah, ketika saya balik ke Surabaya 2023 ada ajakan kembali untuk berkiprah kembali, bertugas di pemerintahan di DPRD Kota Surabaya, dan kemurahan Tuhan akhirnya di Pileg kemarin 2024 terpilih kembali di periode ketiga, tapi kali ini dengan PSI. PSI. Dan sekarang kan juga sudah ada di Komisi A ya. Siap. Nah, Komisi A ini kan membidangi salah satunya kan soalan pemerintahan ini. Iya, betul. Nah, mungkin gimana sih Pendeta Rio ini menanggapi soal pelaksanaan pemerintahan yang saat ini sedang dilakukan oleh Eri Cahyadi dan jajarannya ke bawah. Seperti apa? Jadi yang kita lihat memang Mas Wali ini luar biasa, sangat progresif dan sangat smart dalam menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang luar biasa, baik yang sudah kita rasakan bersama-sama sampai dengan hari ini. Dari jajaran di level pemerintah kota yang kita betul-betul rasakan di berbagai OPD yang ada, sinergi yang terbentuk itu juga luar biasa. Nah, yang menjadi catatan buat saya, karena memang di 2 periode sebelumnya kan saya ditempatkan oleh partai itu di Komisi B yang selama ini membidangi perekonomian. 2 periode saya di Komisi B terus. Nah, di periode yang ketiga ini saya ditempatkan di Komisi A, Hukum dan Pemerintahan. Nah, otomatis ketika 17 Oktober kita disahkan sebagai alat kelengkapan Dewan di Komisi A, sebagai wakil ketua Komisi A, akhirnya saya langsung bergerak cepat untuk melihat, mempelajari, mengevaluasi, dan kemudian menganalisa. Ya kurang lebih SWOT lah ya, SWOT yang saya lakukan untuk bagaimana Komisi A ini bisa bekerja secara maksimal
selama 5 tahun dari 2024 sampai 2029. Kita bersyukur paling tidak kita pernah mengalami di 28 Oktober kemarin sampai dengan 4 November itu kita menjalani yang namanya temu warga dalam bentuk jaring aspirasi masyarakat. Reses. Ya. Nah, pada saat Jasmas itulah akhirnya kita benar-benar bisa merasakan langsung di masyarakat. Ternyata ada semacam, tidak semua, tapi lumayan kebanyakan dalam judul-judul tertentu. Ya. Nah, ada seperti sebuah gap yang terjadi antara pemerintah kota dari jajaran OPD yang dinas dan sebagainya. Ini sudah bagus nih. Mas Wali sudah luar biasa, program-programnya udah keren-keren, dahsyat, membawa Surabaya maju, kota jasa dan perdagangan, kota cerdas dan sebagainya sampai dengan hari ini. Tapi ketika di bawahnya ini, di kecamatan dan kelurahan, tidak semua, tapi pada konteks-konteks tertentu, layanan-layanan publik tertentu, itu terjadi gap yang membuat akhirnya masyarakat itu tidak terlayani dengan baik. Nah, itu seperti apa itu yang contohnya? Contoh yang paling dasar. Ini contoh ya, misalnya masalah kependudukan. Contoh aja masalah kependudukan. Jadi kita temukan pada saat kita melakukan yang namanya reses, jaring aspirasi masyarakat, temu warga. Ketika kita ketemu, ada sebuah kebijakan dari Dinas OPD, Dispenduk Capil, yang menyatakan bahwa untuk memecah KK, itu kan ada syarat-syaratnya. Oke? Nah, tiba-tiba ada sebuah keluarga baru dengan anaknya ini, kakaknya di Surabaya, KTP-nya otomatis di Surabaya, menikah dengan yang dari Malang. Nah, si anak ini ingin supaya, saya harus bersatu dengan istri saya, apalagi baru punya anak, baby. Nah, saya ingin supaya punya yang namanya kakak bersama. Sendiri. Kakak bersama. Kakak bersama maksudnya istri, suami dengan anak. Kakak sendiri terpisah dari orang tuanya. Datanglah ke kelurahan, dibilang bisa. Luar biasa kan? Padahal di Dispenduk Capil ketika dibilang bisa, akhirnya diuruslah sampai yang dari Malang itu keluar dari Malang. Keluar dari Malang, maksudnya bukan keluar kakaknya. Dia bukan keluar rumah mau ke Surabaya, bukan ya. Ini keluar kakaknya nih. Udah keluar nih kakaknya. Udah keluar, dia masuk ke Surabaya, anak 1 bulan dibawa naik bis sampai di Surabaya, dibawalah ke kelurahan. Udah foto, dan ternyata nggak bisa. Nah, terus itu gimana itu? Nah, akhirnya disampaikanlah. Dia kan nunggu, tunggu, tapi nggak bisa. Ditanya lagi, nggak bisa. Sampai pada titik ketemulah dengan saya dalam temu warga reses jaring aspirasi. Nah, ketika ketemu dengan saya, akhirnya karena saya di Komisi A punya counterpart langsung dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, saya telepon di Dispenduk Capil, saya tanyakan, saya konfirmasi, klarifikasi, dengan case yang seperti ini, apa jalan keluarnya? Apakah bisa atau apakah tidak bisa? Dijawab, Bapak ngapunten, ini memang tidak bisa. Nah, langsung saya, kalau orang Jawa bilang ketenggengan, saya langsung bilang, how come? Bagaimana bisa pihak kelurahan bisa-bisanya dia bilang bisa. Nah, ini masih dalam satu jenis. Ada jenis lain lagi nih, kelurahan lagi nih. Ada lagi kelurahan lagi. Contoh misalnya dalam rangka putus sekolah. Mas Wali ini kan mengelola dana ini kan begitu luar biasa. Salah satunya adalah dana kalau yang Muslim ada dana zakat 2,5% yang diberikan kepada namanya Basnas, dikelola oleh Basnas. Nah, yang non Muslim ini kan dimasukkan dikelola dengan yang namanya BSP, Bangga Surabaya Peduli. Tujuan akhirnya apa yang dicita-citakan Mas Wali itu mulia. Endingnya untuk covering kepada banyak warga Surabaya itu sangat masif.
sangat komprehensif, betul-betul mengena apa yang disiapkan. Tapi apa yang terjadi di lapangan? Gak paham. Jadi ada sebuah keluarga yang kemudian dia anaknya putus sekolah, terus kemudian dia nggak bisa ngambil ijazah karena belum bayar SPP. Ini bukan sekolah bintang 5 yang nggak bisa bayar SPP. Kalau itu mah keterlaluan. Kalau dia sekolah bintang 5, terus habis itu datang ke kelurahan, saya nggak bisa bayar. Lo kok bisa? Iya, soalnya saya ada kebutuhan lain, bla 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 bla, sehingga saya nggak bisa bayar uang sekolah anak saya. Sekolahnya di mana? Disebut nama sekolahnya bintang 5 yang SPP-nya mungkin 1 juta atau ya itu mah lain lagi, itu mah ceritanya beda gitu kan. Nah, tapi ini kan kasusnya adalah yang common, yang pada umumnya. Bisa-bisanya dari pihak kelurahan bilangnya apa? Oh nggak bisa, nggak ada. Loh, ini BSP ada, sama seperti yang Basnas, yang zakat, nggak ada. Itu saya temukan waktu saya reses. Jadi akhirnya, dan masih banyak lagi yang lain. Contoh misalnya masalah lahan, masalah tanah, masalah BPN dan lain sebagainya. Sehingga buat saya begini, ini ada gap yang begitu luar biasa. Yang di atas ini udah hebat, yang di atas ini udah luar biasa. Ini sudah saya kasih tanda kutip, ini udah komprehensif banget. Nah, tiba-tiba nih putus di sini nih. Nah, ini yang nggak boleh terjadi. Kenapa? Karena akhirnya layanan publik, layanan kepada masyarakat ini ada gap, sehingga akhirnya mereka-mereka yang ada di bawah ini tidak bisa terlayani dengan baik akibat ketidakpahaman, akibat mohon maaf, tidak semua, tapi kompetensi dari masing-masing SDM atau staf yang ada di masing-masing kelurahan atau di kecamatan tidak pada tempatnya. Nah, ini PR buat BKP SDM. Saya sudah sampaikan juga kepada BKP SDM. Nggak boleh seperti ini. Karena bagaimanapun juga, ini saya masih belum bicara karakter loh. Ini saya masih belum bicara akhlak. Bayangkan ketika datang ke kelurahan, mereka sandalan di kelurahan. Mereka itu petugas atau nggak bisa begitu dong. Terus warga datang, itu duduk di kursi, terus saling lempar-lempar dan lain sebagainya. Nah, itu kan nggak benar. Semua ini saya dapatkan dari mana? Dari jaring aspirasi, dari reses temu warga. Siapa saya jika tanpa warga? Kita menjadi punya fungsi yang bermakna ketika kita berinteraksi dengan warga. Nah, warga inilah yang kemudian kita temui pada saat reses. Pada saat jaring aspirasi temu warga, akhirnya kita mendapatkan banyak masukan. Nah, Mas Wali yang sudah keren begini, tidak disupport dengan yang di lapisan bawahnya. Nah, itu apa yang menjadi yang membuat gap itu apa kira-kira? Kompetensi, kapasitas. Nah, jadi buat saya begini, PR besarnya adalah di BKP SDM. Karena BKP SDM ini punya tugas untuk mensinergikan antara pengetahuan yang harusnya diterima oleh bawah sehingga bisa connect dengan apa yang dimau oleh yang di pusat. Artinya pusat Surabaya ya, bukan Jakarta. Artinya yang di Jimerto, yang di Balai Kota, yang di OPD itu kan. Ini kan otomatis dia punya kebijakan-kebijakan. Nah, kebijakan-kebijakan ini harus bisa diserap ilmunya oleh level kecamatan dan kelurahan. Beberapa kali ketika ketemu dengan Dispenduk Capil, saya juga sampaikan, tapi saya apresiasi mereka. Pak Edi dengan jajarannya di Dispenduk Capil keren. Jadi mereka kalau nggak salah, saya ingat, saya lupa harinya ya.
entah Kemis kalau nggak salah, itu selalu mereka mengumpulkan kelurahan, lurah gitu, kecamatan. Nah, yang saya tanya, yang datang lurahnya, yang datang camatnya atau siapa? Oh, bukan. Atau stafnya. Ternyata yang datang stafnya. Nah, nggak apa-apa stafnya. Cuma masalahnya stafnya itu apakah kemudian dia punya staf yang bisa punya kompetensi yang cukup nggak? Punya staf yang bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kemudian ditemukan di warga nggak? Gitu. Sebab apa? Yang tadi contoh. Kasihan mereka ketika datang, mereka kan bukan orang pengangguran. Ketika mereka tidak punya waktu banyak, terus kemudian mereka datang ke kelurahan, ke kecamatan untuk sebuah layanan publik yang mereka butuhkan. Tapi karena SDM-nya tidak memadai, akhirnya harus mengulang. Kalimat yang selalu sering muncul adalah nanti kami koordinasikan, nanti kami konsultasikan, nanti kami sampaikan. Loh, kalau kayak gitu ceritanya, buat apa dia di sana? Kenapa? Karena mereka harus ada di sana sebagai problem solver, bukan jadi messenger. Loh, kalau kayak gitu kan ceritanya jadi messenger. Nanti saya sampaikan. Oh ya, nanti kami infokan. Oh ya, kami teruskan. Itu kan jadi messenger, bukan problem solver. Nah, mereka semua yang ada di situ, mereka harus dalam berkapasitas problem solver. Baik mereka itu yang ada di kelurahan, baik mereka yang ada di kecamatan. Harus sebagai problem solver, bukan messenger. Ini jadi catatan, ini jadi garis underline, bold, bahwa betul-betul semua yang ada di kelurahan, semua yang ada di kecamatan, saya minta semuanya harus benar-benar menjadi problem solver. You are not messenger, you are problem solver. Oke. Jadi pada intinya, apakah masih banyak praktek-praktek yang semacam messenger ini tadi masih sangat banyak atau seperti apa kalau menurut pengamatannya? Karena kecamatannya ada 31, kelurahannya ada 153. Akhirnya kalau dijumlah ya pasti banyak. Jadi pasti banyak. RW-nya aja udah berapa ribu, RT-nya berapa belas ribu, ya otomatis jadi akhirnya banyak. Dulur, kalau sampai menemukan ada permasalahan soal kecamatan atau kelurahan, Dulur langsung komen aja Dulur di bawah ya Dulur ya. Nanti mungkin bisa ditanggapi sama Pendeta Rio nanti, siapa langsung ditindaklanjuti, ditelepon ke OPD-nya Dulur. Siap. Karena memang kami hadir, kami di Komisi A juga punya niatan yang sangat baik, yang kita berdoa bisa diterima oleh warga, oleh teman-teman semua. Mari kita support pemerintah kota dengan baik. Jadi bukan saja warganya yang mensupport pemerintah kota dengan baik, tapi semua jajaran yang ada di level middle management ini itu juga harus bisa menyajikan melayani yang baik juga, mensupport yang baik juga. Tidak hanya di level yang di bawah, warga diminta mensupport pemerintah, tapi juga ayo yang middle management government ini juga harus betul-betul bisa support yang ada di atas. Karena sayang banget loh, Mas Wawali, ya Cak Ji ya, maksudnya kalau Mas Wawali itu dengan Mas Wali Pak Eri, Cak Ji dengan semua OPD itu sudah optimal, sudah begitu luar biasa. Saya beberapa ya kan kalau mau dibilang periode sekarang dari 17 Oktober AKD ya hampir 2 bulan ya, hampir 2 bulan. Tapi yang saya rasakan karena ada akselerasi untuk mencoba langsung menganalisa SWOT dalam berapa puluh OPD yang ada secara garis besar maupun secara yang khusus di Komisi A, saya bisa melihat bahwa mereka sudah optimal dan terus meningkatkan, stretching terus diberikan kepada masing-masing kepala OPD untuk menghasilkan sebuah sinergitas dan karya yang luar biasa. Tapi jangan sampai pincang karena putus di sini. Nah, ini tugasnya yang harus menjembatani supaya di sininya keren, di sininya juga keren. Jangan hanya di sininya keren, tapi di bawahnya zong nih kan ceritanya. Nah, jangan sampai zong gitu. Nah, ini ada solusi apa ini dari
Pendeta Rio barangkali ingin memberikan solusi nih kepada sebanyak mungkin kota pelatihan, makanya ini tugas penting dari BKPSDM. Nggak bisa nggak. BKPSDM juga bagian organisasi. Dua ini bagian organisasi dan bagian BKSDM. Dan mungkin yang ketiga bagian Bapem Kesra, bagian pemerintahan dan kesejahteraan rakyat. Tiga bagian ini harus bekerja keras luar biasa. Bu Nur, Bu Ira, dan Pak Arif. Tiga orang ini bersama-sama duduk dan kemudian menjembatani ke bawah. Tiga orang ini sudah tiga orang hebat. Beliau bertiga ini sudah hebat. Nah, masalahnya adalah sekarang bagaimana mereka bisa menjadi jembatan supaya di bawah ini juga tercover. Kembali lagi, ujung-ujungnya adalah masyarakat, warga Kota Surabaya yang akan mendapatkan maslahatnya, yang akan mendapat keuntungan. Ketika ini tidak terjadi gap, maka yang diuntungkan semua adalah warga Kota Surabaya, masyarakat Kota Surabaya, 3 juta orang inilah. Gitu. Apalagi kan sekarang Surabaya sudah istilahnya kota metropolitan yang menuju kota kelas dunia juga ya. Kota ini Surabaya ini kan sebenarnya kota terbesar di Indonesia. Terbesar. Bukan Jakarta loh. Kan Jakarta kan provinsi. Kan selama ini ngomongnya Jakarta nomor 1, kota nomor besar kedua Surabaya. Enggak. Provinsi sana itu bukan kota kan, provinsi. Kalau ngomong kota Surabaya. Jadi ke Surabaya ini adalah kota terbesar di Indonesia. Dan jadi harus ada pelayanan yang lebih ditingkatkan lagi dan harus menjadi contoh bagi daerah-daerah lain ya. Gitu. Betul. Bahkan gini loh, kadang-kadang perlu menempatkan hiu-hiu kecil. Nah ini saya sudah sampaikan, ini di bagian 3 ini, BKPSDM, kemudian Bapem Kesra, sama bagian organisasi. Tempatkan hiu-hiu di setiap kelurahan. Jadi kan ada cerita nelayan Jepang nih ceritanya. Nelayan Jepang itu dia menangkap ikan salmon. Kan orang Jepang suka sashimi. Nah, ditangkaplah mereka ke tengah laut untuk menangkap salmon. Ditangkaplah banyak. Tapi begitu sudah ditangkap banyak, balik ke ke daratan. Begitu sampai di daratan, ikan salmon ini udah yang busuk lah, yang udah letoy, yang udah lemes, yang udah nggak seger lagi. Nah, sehingga akhirnya harganya jadi turun. Akhirnya mereka berpikir gimana caranya ya supaya salmon ini ketika sampai di daratan tetap segar, harganya tetap tinggi. Oke? Apa target akhir? Harga tinggi kan gitu. Nah, apa yang dilakukan oleh nelayan salmon ini? Nelayan Jepang ini dalam rangka menangkap salmon? Akhirnya ketika dia ke tengah laut, dia dapat lagi nih, dia dapat banyak. Akhirnya apa? Dia pasang yang namanya hiu kecil, bukan hiu yang besar, entar dimakan itu salmonnya, hiu kecil aja, ya buat gigit-gigit gitu. Akhirnya apa? Di bak besarnya di kapalnya itu, akhirnya apa? Dari tengah laut sampai menuju ke daratan, hiunya si salmonnya olahraga terus. Karena si baby shark ini, si hiu kecil ini ngejarin terus. Karena dikejarin terus, akhirnya dia mau nggak mau exercise terus, bergerak terus. Akhirnya begitu sampai di daratan, segar, harganya tinggi. Nah, organisasi, pemerintahan, dan Bapem Kesra, taruhlah hiu-hiu kecil di kelurahan dan kecamatan. Yang dari pusat ditempatkan oleh pusat, oleh Cimerto, oleh Balai Kota, terserah, oleh OPD tempatkan di sana, sehingga paling tidak menjadi pengawas yang ada di kelurahan, yang ada di kecamatan, sehingga akhirnya apa? Segar semuanya. Pasti ada indikator-indikator yang diberikan. Saya yakin KPIM pasti ada. Nah, tapi mari KPI itu jangan sekedar tinggal KPI. Saya udah ngomong sama bagian organisasi. Jangan sekedar KPI saja, tapi mari KPI-nya itu betul-betul dibuat KPI yang betul-betul dilaksanakan, bukan terus kemudian akhirnya ini karena teman, karena apa, akhirnya bisa. Jangan dong. Oke. Ya, Dulur, menarik sekali obrolan kita kali ini, Dulur. Sebetulnya masih banyak permasalahan yang mungkin harus bisa diselesaikan ya dalam waktu secepat mungkin, dan
Semoga juga pelayanan publik di Surabaya khususnya kepada masyarakat itu semakin baik, Dulur. Dan ya Dulur, kita tunggu gebrakan-gebrakan dari Pendeta Rio selanjutnya. Mungkin kalau misalkan ada yang benar, Pendeta Rio bisa jadi hiu kecilnya. Siap. Ya Dulur, jangan lupa subscribe Dulur ya. Terima kasih Pendeta Rio. Siap. Terima kasih.